Let's get together. Halo sahabat Bina Mandiri, video ini akan membahas peluang kerja industri perhotelan di Polandia. Kali ini kita akan bertemu dengan seorang housekeeper handal dan juru masak profesional asal Indonesia yang berkarir di sebuah hotel ternama di Polandia. Ikuti terus video ini dan pastikan sahabat Bina Mandiri untuk subscribe, like, komen, dan share untuk mendapatkan info menarik seputar panduan dan peluang kerja di luar negeri. Everybody, let's get together. Let's get together. Let's get together. Like a family. Let's get together. Let's get together. Kota Zelenagora berada di jantung Powiat Zelenagora, Provinsi Lubus, adalah denyut nadi industri dan kebudayaan di Polandia. Berbalut keindahan seni bangunan khas kota tua serta festival anggur tahunan terbesar di dunia menjadikan daya tarik Zelenagora bagi dunia internasional. More than ever. There is something happening. Di kota inilah berdiri hotel mewah yang menawarkan fasilitas terlengkap hotel berbintang, Something happening here. Let's get together. berbagai makanan penggugah selera, pelayanan yang ramah dan profesional, serta pengalaman berwisata yang berkesan. Yap, Grape Town Hotel adalah hotel berbintang terkenal di Polandia. Pada kesempatan kali ini, kami mengajak sahabat Bina Mandiri untuk bertemu dengan seorang housekeeper muda dan juru masak handal asal Indonesia yang sukses bekerja di sana. Ikuti terus perjalanan kami. Gathering round. Let's get together. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Seperti yang saya janjikan hari ini, pagi ini pastinya saya sudah bersama dua orang. Saya belum mengatakannya chef di sebuah hotel di di Polandia, di bagian barat Polandia, tepatnya di kota mana? Zelenagora. Di Zelenagora. Dan sudah bersama saya Aldi dan Budi. Ya. Mas Budi Satria Pamungkas. Panggilannya Pukas. Oke. Teman-teman, sahabat Bina Mandiri, gini, saya ingin mulai dari Mas Aldi karena yang hari ini berangkat duluan ya. Oke, Mas Aldi, awal proses seperti apa sih dulu? Pertama awal proses sih saya dulu masih di luar negeri juga, dan saya lihat ada vacancy ke Europe gitu, dan emang pingin banget sih ke Europe buat ya cari pengalaman lebih gitu. Dan saya cek IG-nya Bina Mandiri ya. Sebenarnya sebelumnya saya sudah tahu juga dari Bina Mandiri buka opportunity buat overseas gitu. Cuman baru apply tahun kemarin ya, setahun lalu. Nah, sebelumnya bekerjanya di mana? Sebelumnya di Kuwait. Di Kuwait Di Kuwait sebagai sama juga. sama juga. Sama bidang yang sama, dan ya Western kitchen, international kitchen juga, Mediterranean. Kenapa memilih Polandia? Untuk saya pribadi sih first step buat ke Europe ya, first step, dan mungkin kedepannya bisa juga mencoba negara lain lagi gitu, mencari pengalaman baru juga di negara lain gitu. Cuman buat first step saya ya, makanya saya pilih Polandia gitu. Tahan dulu cerita panjangnya. Boleh. Sekarang kita beralih ke Mas Pukas. Ya. Mas Pukas, berapa lama di sini? Untuk saya sendiri, saya baru sekitar 9-10 hari, ya 10 harian di sini. Oke, sebelumnya seperti Mas Aldi tadi, tahu Bina Mandiri dari mana sih? Dari internet, saya scroll Instagram, terus lihat akunnya Bina Mandiri, dan lihat ada iklan untuk di Poland.
terus saya kirim CV dan ya. Oke. Saya dengar Mas Pukas ini prosesnya tidak pernah datang langsung atau bertemu langsung dengan kami Bina Mandiri secara offline, tapi seluruh prosesnya dilakukan by online. Ya. Pertanyaan saya, apa yang membuat Mas Pukas ini yakin terhadap Bina Mandiri bisa memberikan peluang kerja di sini? Testimoni yang saya lihat di feed-feednya Bina Mandiri dan semua mungkin updatean yang selalu dipost, dan ya saya yakin karena Bina Mandiri itu terpercaya dan sudah terakreditasi. Udah Namanya sudah terdaftar di ya. beberapa. Memang Bina Mandiri sejauh ini dalam industri ini sudah lebih dari 36 tahun. Ya. Oke, Mas Pukas. Gini, kalau tadi Mas Aldi dari Kuwait, kalau dulu Mas Pukas? Saya dari Oman, dari Shangri-La. Bekerja sebagai chef juga di sana selama 2 tahun, 1 kontrak. Oke. Sekarang ke Mas Aldi. Sudah berapa lama di sini, Mas? Hampir mau 3 bulan sih. Hampir mau di 3 bulan. Iya, baru Berarti juga. Bisa dibilang baru ya. Bisa dibilang baru. Oke, apa sih kesan pertama nih sebelumnya dari Indonesia, lalu menjelajah Timur Tengah, Betul. Kuwait, dan hari ini di Eropa. Apa yang membedakan antara 3 negara ini? Yang pastinya kultur ya. Pertama kultur, dan saya bisa bilang kultur dan apa ya, mungkin daerahnya mungkin berbeda, dan di sini punya 4 musim, di Middle East cuman punya 2 musim, dan ya adaptasinya lumayan juga butuh waktu karena 4 musim tersebut gitu. Oke. Lalu dengan etos kerja, gimana? Apa yang saya rasa sih akan berbeda ya dengan di Indonesia, Kuwait dan Betul. Yang saya rasain sih sejauh ini Eropa emang standarnya lebih tinggi, dan kita emang dituntut perfect, dan emang standarnya jauh berbeda dengan mungkin bisa disebut Indonesia atau Middle East. Middle East pun ya hampir sama, cuman European people lah gitu ya, mereka lebih detail dan lebih sedikit di atas lah untuk kualitas begitu. Sekarang saya pengen ke Mas Pukas. Apa sih dulu yang dipersiapkan sebelum berkeinginan ya? Saya ingin bekerja di Eropa. Sebelumnya saya punya pengalaman nih di Timur Tengah. Apa yang dipersiapkan lebih untuk bisa bekerja di sini? Pastinya semua berkas-berkas, harus dokumen dan mental kayaknya. Soalnya dari skill juga harus diasah terus. Soalnya kan dari pengalaman yang sebelumnya, Arab ke Eropa otomatis pasti beda. Di sini orangnya mungkin lebih profesional. Bukan berarti di Arab juga tidak profesional, cuman di sini kayak mereka lebih apa ya? Kalau harus melakukan sesuatu ya harus itu, dan harus cepat dan harus sesuai. Betul. Harus perfect banget. Oke, dituntut sahabat Bina Mandiri untuk bekerja di Eropa memang dituntut untuk bisa sebaik mungkin. Nah, kalau kata orang perfect, sempurna, ya itu semua juga harus didukung dengan skill dan mental yang tentunya harus rasa. Dengan 2 orang yang sudah memiliki pengalaman di Timur Tengah hari ini, mereka sudah bekerja di sini di Eropa, di Polandia dengan 4 musim. Betul. Dan dengan budaya kerja yang luar biasa, bisa dibilang tinggi ya untuk etos kerjanya ya. Betul. Oke, sebelum itu saya ingin tarik mundur nih ke belakang, Mas Pukas. Berapa lama dulu berproses? Hampir 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sabar menunggu? Sabar. Kendalanya itu karena ada perubahan dari Info Bina Mandiri juga, masalah untuk jadwal yang sudah tidak
sama seperti dulu lagi. Makanya itu Visa itu ya itu yang terkendala. Jadi sampai 1 tahun 1 tahun. Dan hari ini sudah di sini. akhirnya. Nah, tuh beneran tuh teman-teman. Jadi memang kalau untuk yang namanya proses visa itu ada kewenangannya di pemerintah Polandia. Gitu. Mereka memiliki sistem yang kita tidak bisa intervensi. So, sabar ya. Dan teman-teman pasti berangkat. Buktinya 2 orang ini. Hari ini sudah di sini bersama kita Bina Mandiri yang jauh terbang dari Indonesia, tepatnya dari kantor kita dari Kota Malang. Hari ini di Zianagora, betul? Betul. Di Zianagora tuh butuh waktu lebih dari 14 jam penerbangan dari Changi, dari kita transit di Singapura gitu. Tuh. Ini untuk bercerita, untuk memberikan informasi kepada teman buat sahabat Bina Mandiri. Oke. Mas Aldi, kritik, saran Kritik dan saran ya. untuk Bina Mandiri agar kita bisa jalan lebih baik. Saya rasa cukup ya. Ya saya harap kedepannya Bina Mandiri lebih terbang tinggi lagi pastinya, dan ya sukses selalu buat Bina Mandiri dan tim. Untuk kesannya so far sih saya puas ya, puas, maksudnya bisa disebut puas banget karena pertama saya apply itu online dan emang saya percaya aja gitu. Saya percaya karena sudah ada pengalaman lah begitu Bina Mandiri, dan ya saya sabar menunggu juga. Proses saya kurang lebih 13 bulan dan memang saya mengerti bahwa keputusan visa dan lain-lain ada di pemerintahan gitu. Kita nggak bisa nuntut juga, ya cukup sabar dan akhirnya di sini puas sih dengan semuanya sih, karena keep up to date setiap saat meskipun saya masih di luar negeri sebelumnya. Dan juga ya terima kasih untuk Bu Yuni dan Bu Christine yang sangat-sangat membantu saya selama ini, dan tim juga. Itu saja sih. Terima kasih waktunya. Sama-sama Mas. Sudah menyambut kita. Ya. Libur kita harus sambil waktunya untuk kita bisa ngobrol. Spesial untuk sahabat Bina Mandiri. Dan setelah ini saya masih akan berbincang dengan Mas Deden yang ada di hotel ini sama Oke, thank you. I must have tried a million times to find the reason why can't get you off my mind. Maybe the truth of why I can't get free is I don't wanna be, 'cause I don't wanna be. Ooh, I like it the way you move, it makes me sing. Sebelumnya kita kenalan dulu sama Mas Deden. Nama lengkapnya siapa? Deden Hilman Abdurrahman, Asalnya dari asal dari Tasikmalaya, dan saya Jawa Barat ya? Jawa Barat. Bukan Jawa Tengah? bukan Jawa Tengah. Tadi siapa yang ngomong Jawa Tengah, Mas? Nggak ada? Nggak ada. Oh, berarti aku yang salah deh. Nggak ada Jawa Tengah, Jawa Barat. It's like you got some Nah, kind ini kamar-kamarnya. Kalau di sini ada total ada berapa kamar? Untuk total sih semuanya sekitar ada 60 kamar semuanya, kan ini ada 2 lantai. 2 lantai? Pertama kira-kira ada sekitar 30, lantai 2 juga 30. Dan ini sekarang kita ada di lantai 1. lantai pertama. Lantai pertama, dan ya seperti inilah. Kita bisa nggak sih masuk ke salah satu kamar? Oke, bisa ya mungkin. Yang nggak apa-apa. Ya seperti inilah kamarnya. Ini kamar yang deluxe. Oke. Yang Ini masih dalam proses. ini masih makeup dalam proses ya, making room. Making room. Making room. Nah, teman-teman, di sini Mas Deden adalah seorang housekeeping dan salah satu tugas dia adalah membersihkan dan merapikan kamar. Oke, kita lihat Mas Deden dalam proses making room. Oke.
saat ini saya sudah bersama Deden, seorang housekeeping di Grafton Hotel di Zielona Góra di Polandia. Oke, kita sapa. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mas Deden, saya pengen mengawali begini. Mas Deden sudah 9 bulan di sini. Iya, betul. Apa yang dirasakan? Kesan apa yang didapat Mas Deden ketika bekerja di Polandia ini? Ya, kesan-kesannya untuk awal sih yang pertama kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan yang kayak seperti cuaca, terus dengan orang-orang juga yang pertama kita temu juga gitu kan, kita harus bisa adaptasi. Terus yang kesan-kesan yang ini sih apa ya, kerja di luar negeri itu salah satunya sih kita bisa mendapatkan pengalaman baru yang berharga buat saya sendiri sih. Oke. Sebelum kerja di Polandia dulu kerja di mana Mas Deden? Kalau sebelumnya saya pernah juga kerja sebagai internship di Kuala Lumpur, Malaysia selama 6 bulan di Hotel Renaissance. Dan setelah itu saya lanjutkan kerja di hotel di Indo sih, di Pep Hotel juga. Dulu proses di Bina Mandiri, tahu Bina Mandiri dari mana? Itu untuk awalnya saya tahu Bina Mandiri dari apa ya? Instagram. Dari Instagram. Instagram. Dari Instagram tuh saya cek dari semua ini kan. Dari semua postingan dari BM, terus kok ada yang juga yang Polandia yang kerja di apa ya, di Hungaria, terus di negara lainnya juga. Dan setelah itu saya memutuskan untuk mencoba apply lamaran untuk kerja ke Polandia, dan alhamdulillah sampai sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan di Polandia berkat Bina Mandiri. Kalau kesan sejauh ini dengan Bina Mandiri apa? Ya, kalau kesan-kesannya sejauh ini selama ini bersama Bina Mandiri ya bagus. Disebut bagus itu karena apa ya? Karena semua prosesnya itu terstruktur yang dari mulai tahap pertama, terus yang tahap kedua sampai pemberangkatan itu ya bagus bener. Nice, okay. Sekarang Mas Deden berikan motivasi untuk teman-teman yang sahabat Bina Mandiri yang ingin berangkat dan mengikuti jejak Mas Deden. Apa saja yang perlu dipersiapkan, mulai dari skill, mental, atau untuk teman-teman yang mau kerja di luar negeri yang harus dipersiapkan ya paling yang pertama paling mental, terus bahasa, pengalaman gitu sih. Nice. Oke, sahabat Bina Mandiri, itulah perbincangan saya dengan Deden, housekeeping yang hari ini bekerja di Grafton Hotel di Zielona Góra, Polandia. Maybe the truth of why I can't get free is I don't wanna be, 'cause I don't wanna be. Kalau ini tempat apa nih Mas? Ya, ini tempat buat kayak latihan fighting, terus kayak yang mau latihan buat otot bicep yang kayak gini kan, ada yang buat melatih. Oh iya, untuk dumbbell ya. It's like you got some kind of spell on me. There's nothing I can do, nothing else I can do. Kita bisa main poker di sini. Ya, searching aja sih. Kita kalau teman-teman di sini bisa main poker di sini. Nah, di sini ada namanya itu, biasanya disebutnya itu kalau di Indonesia bandar, gitu kan. Main poker, tapi nggak boleh judi, buat fun doang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share untuk mendapatkan info menarik seputar peluang kerja di luar negeri. Dan ikuti terus video-video dari kami selanjutnya.